Bali merupakan pulau yang paling terkenal di dunia untuk tujuan wisata. Hampir sebagian besar perekonomian di pulau ini bergantung pada sektor pariwisata. Namun, pernahkah terfikirkan sebelumnya, sejak kapan sih industri pariwisata Bali dimulai? Nah, untuk menemukan jawabannya, kita harus mengingat kembali bagaimana sejarah pulau ini 1 abad sebelumnya. Pariwisata di Bali tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja. Namun, pariwisata di pulau ini sudah direncanakan secara matang sejak zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda sudah menguasai hampir sebagian besar wilayah Pulau Bali, terutama di bagian utara. Meskipun sudah menguasai sebagian besar wilayah, namun masih ada perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di selatan. Di awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1906, terjadi Perang Puputan Badung. Perang ini menewaskan ribuan masyarakat Bali. Kerajaan Badung dikalahkan oleh Belanda dan Raja Badung pun tewas di medan pertempuran. Kekejaman Belanda pada Perang Puputan Badung ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Karena kecaman tersebut, akhirnya Belanda tidak bisa mengeruk sumber daya yang ada di Bali meskipun sudah ditaklukkan sepenuhnya. Nasib Bali memang lebih beruntung dibandingkan Jawa, yang dikuras habis-habisan sumber daya alam dan manusianya dengan kerja rodi dan tanam paksa. Pada tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan Bali Siring atau Balinisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendapatkan pencitraan terhadap kecaman yang diberikan ke pihak Belanda dengan mengagungkan dan melestarikan budaya Bali. Melalui Bali Siring ini, Belanda juga mempromosikan Bali ke dunia internasional sebagai tempat yang elok, bagaikan surga dengan keindahan alam dan budayanya. Kebijakan Bali Siring ini mewajibkan masyarakat Bali untuk melestarikan budaya dan adat istiadat Bali secara istimewa. Program Bali Siring dan promosi yang dilakukan Belanda akhirnya berhasil menarik banyak wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara tersebut awalnya datang melalui jalur laut lewat maskapai perkapalan Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau disingkat KPM yang berlabuh di pelabuhan Buleleng di Singaraja. Rute perjalanan yang singgah ke Bali berkembang sangat pesat dan permintaan wisatawan ke Bali pun semakin meningkat. KPM akhirnya membuat rute khusus untuk tujuan wisata yang diberi nama Bali Express. Rute ini pun semakin ramai dan pada tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda membuka Official Tourist Bureau di Bali untuk menjalankan industri pariwisata secara masif. Di tahun 1920-an, Bali sudah terkenal sebagai pulau destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam dan budaya, serta keramahan masyarakatnya. Pada tahun 1928, dibukalah hotel pertama di Bali, yang diberi nama Bali Hotel. Hotel ini terletak di Denpasar dan dulunya adalah asrama kru KPM. Saat ini, hotel yang terletak di Jalan Veteran itu masih tegak berdiri dan bernama Hotel Inabali Heritage. Tahun 1930-an adalah masa kejayaan pariwisata Bali di era sebelum kemerdekaan.
Di tahun-tahun ini beberapa tokoh terkenal pada masanya datang ke Bali dan tinggal untuk beberapa waktu yang lama, serta turut mempromosikan Bali lewat karya-karyanya. Beberapa tokoh tersebut adalah para seniman terkenal seperti Rudolf Bonnet, seorang pelukis asal Belanda, Walter Spitz, pelukis dan komposer kelahiran Rusia yang berkebangsaan Jerman, Lemaire, pelukis asal Belgia yang menikah dengan wanita Bali, Colin McVie, musikus dan komposer asal Kanada, dan juga sang legenda pantomim Charlie Chaplin turut meramaikan Bali di tahun 1930-an. Untuk menunjang akomodasi pariwisata di Bali, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun Bandar Udara Tuban yang terletak di selatan pulau pada tahun 1935. Kini bandara tersebut bernama Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ketika Perang Dunia II pecah, pariwisata Bali sempat meredup. Dan pemerintah Hindia Belanda juga harus mempertahankan diri dari serangan Jepang, serta pergerakan nasional untuk mendapat kemerdekaan yang dilakukan bangsa Indonesia. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Bali bergabung dengan NKRI pada tahun 1950, pariwisata di pulau ini mulai ramai kembali. Presiden Soekarno menjadikan Bali sebagai tempat untuk menyambut tamu kenegaraan, dan pada tahun 1957 dibangunlah Istana Tampak Siring di Ubud untuk menyambut tamu-tamu negara secara resmi. Tahun 1960-an adalah tahun-tahun politik yang sangat panas. Namun pemerintah Orde Lama tetap mengembangkan Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia dengan membangun Hotel Bintang 5 di kawasan Sanur. Hotel Bintang 5 pertama di Bali tersebut dibangun pada tahun 1963 dan diberi nama Hotel Bali Beach yang menjadi gedung tertinggi di Bali untuk yang pertama dan terakhir. Hotel tersebut kini bernama Grand Ina Bali Beach. Setelah tahun-tahun kekerasan politik berlalu dan pemerintah Orde Lama digantikan pemerintah Orde Baru, Bali tetap menjadi pulau tujuan wisata. Pemerintah Orde Baru juga membangun infrastruktur sarana prasarana untuk kebutuhan pariwisata. Promosi dan pembangunan untuk sektor pariwisata di Bali terus berlangsung dari masa ke masa. Bahkan hingga saat ini, pulau ini memang menyimpan daya tarik tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain. Meskipun pariwisata di Bali saat ini tidaklah sama seperti dahulu, namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kebudayaan Bali. Ya, kebudayaan Bali adalah mahkota dari megahnya pariwisata Bali yang tidak pernah berubah dan tidak akan hilang ditelan derasnya arus globalisasi. Nah, jadi itulah sejarah singkat dari perkembangan industri pariwisata di Bali. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe, like, and share. Matur suksma.